Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai matematika keuangan. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu tentang anuitas dan anuitas dalam obligasi. Sebenarnya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali bersinggungan dengan konsep anuitas. Misalnya, membayar kredit mobil, kredit rumah, membayar uang sewa rumah. Adapun contoh yang lain yaitu kredit rumah dengan KPR, investasi dana persiapan pensiun, dan lain sebagainya. Materi yang pertama yaitu pengertian anuitas. Anuitas adalah sistem pembayaran yang dilakukan pada setiap selang waktu yang teratur dalam jumlah yang sama atau tetap. Periode pembayaran bisa setiap bulan, triwulan, kuartal, semester, atau per tahun. Periode pembayaran bisa juga dilakukan dengan waktu yang tak tentu sesuai dengan perjanjian. Pembayaran secara anuitas dilakukan setiap akhir periode dengan dasar bunga yang tetap. Dasar bunga pada anuitas adalah bunga majemuk. Adapun bentuk umum dari anuitas yaitu kapital A sama dengan non kapital A indeks K ditambah non kapital B indeks K. Selanjutnya, tabel rencana pelunasan. Pada umumnya, pelunasan pinjaman atau kredit dengan sistem anuitas dibuat dalam tabel rencana pelunasan. Hal itu untuk memudahkan rincian dan uraian masing-masing, yaitu yang pertama, sisa pinjaman setiap akhir periode, yang kedua, bagian bunga setiap akhir periode, dan yang ketiga, bagian angsuran tiap-tiap anuitas dari permulaan pembayaran sampai terakhir atau lunas. Berikutnya ada contoh soal. Suatu pinjaman sebesar 15 juta rupiah dengan bunga 6% per tahun. Pinjaman tersebut akan dilunasi dengan anuitas tahunan sebesar 3 juta rupiah. Buatlah rencana pelunasannya. Nah, dalam penyelesaian soal ini, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari besar bunga pada tahun pertama. Rumusnya yaitu non kapital B sama dengan kapital M dikali I. 15 juta rupiah dikali 0,06, maka didapat hasilnya yaitu 900.000 rupiah. Langkah kedua yaitu kita mencari angsuran pada tahun pertama dengan rumus non kapital A sama dengan kapital A dikurangi B, di mana kapital A adalah anuitas dan non kapital B merupakan bunga pada tahun pertama, yaitu 3 juta rupiah dikurangi 900.000 rupiah, maka diperoleh angsuran pada tahun pertama sebesar 2.100.000 rupiah. Langkah berikutnya kita mencari sisa pinjaman akhir tahun pertama dengan rumus pinjaman dikurangi angsuran pada tahun pertama, yaitu 15 juta rupiah dikurangi 2.100.000 rupiah, maka diperoleh hasil 12.900.000 rupiah. Nah, sisa pinjaman akhir tahun pertama adalah sama dengan pinjaman awal pada tahun kedua. Jadi, pada pembayaran tahun kedua, jumlah pinjaman itu berubah tidak lagi menjadi 15 juta, tetapi menjadi 12.900.000 rupiah. Untuk anuitas di tahun kedua, perhitungannya sama dengan tahun pertama, hanya saja perbedaan di jumlah besar pinjamannya saja. Begitupun untuk tahun keempat dan kelima, perhitungannya masih tetap sama. Untuk sisa pinjaman pada tahun ketujuh, jika kita kurangkan akan diperoleh hasil yang lebih besar dari pinjaman. Hal ini tidak mungkin, oleh karena itu, supaya lunas, maka angsuran pada tahun ketujuh atau A7 sama dengan sisa pinjaman pada tahun ke-6 sama dengan pinjaman pada tahun ketujuh, sama dengan 351.831,07 rupiah. Jadi jumlah yang harus dibayar pada akhir tahun ke-7 lebih kecil dari besarnya anuitas, yaitu sebesar 372.940,93 rupiah. Berikut adalah tabel rencana pelunasannya. Maka anuitas tersebut lunas pada tahun ke-7.
Berikutnya ada rumus-rumus anuitas. Di situ ada rumus angsuran secara umum, ada rumus angsuran pertama, dan ada rumus untuk menghitung besarnya anuitas. Contoh soal yang selanjutnya. Ibu Depi membeli sebuah sepeda motor dari dealer yang menggunakan sistem anuitas pada pembayaran kreditnya. Harga motor tersebut adalah 10 juta rupiah dengan menggunakan tingkat suku bunga 4% per tahun. Ibu Depi berencana melunaskan kreditnya dengan 6 kali anuitas. Hitunglah besar anuitas yang dibayarkan oleh Ibu Depi. Dari soal tersebut diketahui pinjaman sebesar 10 juta rupiah, bunga 4%, dan kreditnya 6 kali anuitas. Maka penyelesaiannya langsung saja kita substitusikan pada rumus anuitas, yaitu kapital A atau anuitas sama dengan kapital M dikali I per 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah I pangkat negatif N. Maka diperoleh hasil sebesar Rp1.973.623.3398. Selanjutnya menghitung sisa pinjaman. Terdapat 4 cara atau 4 rumus dalam menghitung sisa pinjaman. Selanjutnya anuitas yang dibulatkan. Pada kenyataannya, membayar pinjaman dengan anuitas yang dihitung secara matematis seperti pada contoh-contoh sebelumnya sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, biasanya diadakan perjanjian atau kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dengan peminjam tentang jumlah yang harus dibayar. Jalan yang harus dipilih adalah pembulatan dengan kelipatan Rp50, Rp100, Rp500, atau Rp1.000 terdekat. Pembulatan anuitas dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu yang pertama pembulatan ke bawah dan yang kedua pembulatan ke atas. Pembulatan ke bawah. Ada 2 kemungkinan kekurangan pembayaran akibat pembulatan ke bawah, yaitu yang pertama, pada tahun ke-N dibayar lunas, termasuk kekurangan hasil pembulatan dan bunganya. Yang kedua, sisa hasil pembulatan dibayar pada tahun ke-N+1 termasuk penambahan bunga 1 periode terakhir. Contoh soal, pinjaman sebesar 15 juta rupiah dibayar dengan 6 anuitas tahunan, bunga 9% setahun. Anuitas menurut perhitungan matematis dibulatkan ke bawah pada kelipatan Rp500 terdekat. Hitunglah yang pertama jumlah yang harus dibayar pada anuitas ke-6, yang kedua jumlah yang harus dibayar pada tahun ke-N+1 dan lunas. Jawab, diketahui pinjaman sebesar 15 juta rupiah, bunganya 9% dan anuitas dibayarkannya 6 kali atau 6 tahun. Anuitas dibulatkan ke bawah kelipatan Rp500 terdekat. Maka langkah pertama kita hitung dulu besar anuitasnya berapa. Diperoleh sebesar Rp3.343.796,75. Maka dibulatkan pada kelipatan Rp500 terdekat menjadi Rp3.343.500. Pada setiap kali pembayaran anuitas terdapat kekurangan sebesar Rp296,75. Nilai akhir dari kekurangan pembayaran selama 6 tahun atau 6 kali angsuran sama dengan nilai akhir rente post numerando, yaitu NA sama dengan M per I dikali 1 plus I pangkat N dikurangi 1, maka diperoleh sebesar Rp2.232,56. Jadi jumlah seluruh kekurangan pembayaran akibat pembulatan ke bawah selama 6 tahun ditambah dengan bunganya adalah Rp2.232,56. Maka jumlah yang harus dibayar pada tahun ke-6 agar lunas adalah besar anuitas yang dibulatkan ditambah jumlah seluruh kekurangan, yaitu Rp3.345.732,56.
Dan yang kedua, jumlah yang harus dibayar pada tahun ke N+1 atau tahun ke-7 bila lunas pada anuitas ke N+1 adalah jumlah seluruh kekurangan pembayaran ditambah bunganya ditambah lagi dengan bunga satu periode terakhir, yaitu sebesar Rp2.433,48. Lalu yang berikutnya yaitu pembulatan ke atas. Misalkan anuitas yang kita bayar harus dibulatkan ke atas dengan kelipatan tertentu, akibatnya dalam membayar anuitas terdapat kelebihan pembayaran. Kelebihan pembayaran tersebut harus diperhitungkan, akibatnya pembayaran pada anuitas terakhir harus dikurangi dengan jumlah seluruh kelebihan pembayaran ditambah dengan bunganya. Jadi, jumlah yang harus dibayar pada anuitas terakhir lebih kecil dari jumlah sebenarnya yang harus dibayar. Contoh soal, pinjaman sebesar Rp10 juta dilunasi dengan 8 anuitas tahunan, bunga 7,5% per tahun. Anuitas menurut perhitungan matematis dibulatkan ke atas pada kelipatan Rp1.000 terdekat. Hitunglah yang pertama besar anuitas yang dibulatkan, yang kedua jumlah yang harus dibayar pada anuitas terakhir atau lunas. Penyelesaiannya masih sama dengan yang pembulatan ke bawah. Langkah pertamanya kita mencari dulu besar anuitasnya berapa dengan mensubstitusi ke dalam rumus anuitas sehingga diperoleh hasil Rp1.707.270,26. Anuitas dibulatkan ke atas kelipatan Rp1.000 terdekat menjadi Rp1.708.000. Jumlah kelebihan pembayaran setiap kali anuitas yaitu sebesar Rp729,74. Jumlah seluruh kelebihan pembayaran selama 8 tahun adalah sama dengan nilai akhir rente post numerando, yaitu NA sama dengan M per I dikali 1 ditambah I pangkat N min 1. Maka diperoleh NA sama dengan Rp7.623,13. Yang kedua, jumlah yang harus dibayar pada anuitas terakhir atau ke-8 adalah sebesar Rp1.376,87. Materi yang selanjutnya yaitu tentang anuitas pinjaman obligasi. Obligasi adalah surat berharga yang merupakan perjanjian pinjaman tertulis. Obligasi ini biasanya digunakan untuk mendapatkan jumlah pinjaman yang besar. Pada surat obligasi terdapat tanggal pengeluaran, nilai nominal, tingkat bunga, tanggal pembebasan, dan nilai emisi. Jika pinjaman obligasi ini akan dilunasi dengan sistem anuitas atau suatu anuitas akan dilunasi dengan obligasi, maka biasanya nilai nominal obligasi akan dipecah menjadi nilai nominal yang lebih kecil. Misalkan, pinjaman obligasi sebesar Rp10 juta dipecah menjadi Rp10.000, sehingga banyaknya obligasi adalah 1.000. Jika jumlah yang dicicil bukan merupakan kelipatan dari pecahan nominal obligasi, maka sisa yang bukan merupakan kelipatan obligasi akan dibayarkan pada anuitas berikutnya. Untuk menentukan besarnya angsuran dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.